إليه بنية القبول وتمام كل سور ومامور إلى حضرة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام، خصوصا إلى سيداتنا خديجة الكبرى أم المؤمنين وسيد الشيخ عبد القادر الجلاني وسيد الشيخ سمان المدني وسيد الشيخ محمد رشاد بن عبد الله البنجري وسيد الشيخ محمد زين بن عبد الغني السكنبول مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا وعلى ذرياتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية ولكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بدين الحق وجعلنا وإياكم من أمة سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد حبيب رب العالمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, baik itu daripada kesehatan, baik itu daripada anggota tubuh ataupun daripada pemberian lainnya yang selalu Allah taala berikan kepada kita, meliputi daripada taufik hidayah dan inayah atau pertolongan Allah taala, sehingga pada malam hari ini kita semua mampu dan bisa berkumpul di dalam tempat ini. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di tempat ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Karena di dalam sebuah riwayat Atha rahimahullahu ta'ala berkata, majlisu ilmin yukaffiru sab'ina majlisan min majalisillahu. Kenapa kita setiap duduk di majlis ilmu meminta kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Atha rahimahullahu ta'ala, sekali kita duduk di majelis ilmu itu mampu menambahi, mampu mengobati 70 kali duduk di dalam majelis yang sia-sia. Nah, itu majelis yang kada ada faidahnya, majelis yang marotet ya. Nah, itu pepandiran aja, pepandiran wara, pepandiran yang kadada mengandung unsur-unsur ngadanya unsur ilmu, nah ini unsur nasihat atau unsur lainnya. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas para keluarga beliau, sahabat, kerabat,
dan para pengikut ila yaumil qiyamah. Kita membahas rukun yang ke-12 di dalam rukun salat. Karena rukunnya ada 13, kemarin kita mengambil rukun yang 13. Kemudian rukun yang ke-12 adalah mengucapkan salam ketika salat. Ini adalah merupakan rukun juga. Kita terus-menerus mempelajari daripada rukun salat supaya salat kita sesuai apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, sesuai yang dicontohkan sidin. Karena Rasulullah itu meskipun beliau luar biasa, akhlak dan budi pekerti Rasulullah itu adalah yang berhubungan dengan diri beliau. Tapi ketika beliau melihat seseorang yang luput sembahyangnya, yang salah tata cara sembahyangnya, apa dikatakan Rasulullah kepada seorang sahabat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani? Kata beliau, "Lau mata hadza ala halihi mata ala ghairi millati Muhammadin." Ada juga hadis yang kita sering dengar, Rasulullah menyuruh mengulang salatnya. Ada juga hadis yang diriwayatkan ini, kata Rasulullah, seandainya kita meninggal tadi, orang tadi meninggal, kata Rasulullah, meninggal bukan atas tata cara atau agama Nabi Muhammad SAW, karena cara sembahyangnya, cara salatnya tidak seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Karena dalam hadis lain lagi kita perlu memperbaiki salat kita. Karena bab fikih ini sebenarnya luas. Nanti kita masuk bab muamalat habis daripada salat. Ini luas. Cuma yang pertama adalah salat. Karena salat ini apa dikatakan Rasulullah? Fa innama yusalli li nafsi. Ketika seorang salat itu, salat bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kebaikan bagi dirinya sendiri. Fa innama yusalli li nafsihi. Yang mendapatkan manfaatnya bukan siapa-siapa, tapi diri kita sendiri apabila salat kita bujur. Itu makanya Rasulullah mengatakan, apabila dalam salat itu bila hendak bujur, ingat kematian kita. Ingat mati kita. Kadang bebarang sembahyang aja, berharap okena maghrib ini bebarang aja dulu, kena isya bujur kada. Kata Nabi, bujur diingat. Bujur ketika salat itu mengingat mati. Fa innar rajula idza dzakaral mauta fi salatihi lahariyun ay yuhsina salata. Maka ketika seseorang mengingat mati di dalam salatnya, bujur inya membujuri salatnya tadi. Ini barangkali maghrib ini yang terakhir, barangkali isya ini yang terakhir. Bukan mendoakan kita meninggal lah kada. Wajah Ustaz itu kasar benar, mendoakan udah mati. Kada. Kalau benar kita kada tahu. Bisa ulun badahulu, bisa ulun badudi, bisa pian badahulu. Ini banyak pilihannya, banyak pian yang terdahulu. Bukan kita berdoa kada, tapi kita supaya sholat kita baik. Perintah dari Nabi mengingat mati di dalam sholat, karena sholat yang pertama dihisap nanti ketika kita meninggal. Nah, ini apalagi bulan bulan Isra Mi'raj ini, sholat dibahas. Jadi pembahasan sholat sangat luas. Jadi harus bujur kita menjaga sholat tadi. Barangkali terakhir macam-macam kalau keadaan orang meninggal, ada yang meninggal lagi guring, ada yang meninggal lagi berduduk, ada yang meninggal lagi sholat, ada yang meninggal dan macam-macam lagi keadaan yang lainnya. Wa shalli salatar rajuli la yadhunnu annahu yusalli salatan ghairaha. Dan salatlah, kata Nabi kita, akan salatnya seseorang yang tidak menyangka lagi. Tidak menyangka, Allah di sini tidak menyangka kuat. Kalau sangkaan kuat kan lain lagi. Ini kita kadang menyangka kuat, mungkin isya ini yang terakhir. Annahu la yusalli salatan ghairaha. Dia tidak akan salat lagi salat selain yang dilakukannya sekarang ini. Nah, itu supaya khusyuk salatnya, supaya bujur-bujur. Karena kalau kita mungkin lagi merasa subuh kena kawa dibaiki,
lalu sembahyangnya bebarang. Tapi kalau kita sudah merasa ini sholat yang terakhir, lalu bujur-bujur kita sholat, karena itu akan dihisap nanti pertama. Lalu bujur-bujur kita supaya siap. Kadang karena kita kada siap meninggal itu karena amal merasa belum cukup lagi. Sudah disabdakan Rasulullah, asaba ummatil wahan, akan menimpa umatku kata Rasulullah al-wahan. Lalu ditanya sahabat Rasulullah, apa itu wahan? Wahan, lain Wuhan lah, wahan. Wahan ya Nabi, namun Wuhan apa? Wuhan corona inilah. Nah, wahan jar Nabi, lain Wuhan, virus Wuhan kada. Akan menimpa umatku ini wahan kata Nabi. Lalu ditanya sahabat, wamal wahnu ya Rasulullah, apa itu wahan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, apa? Orangnya takutan mati, takutan benar mati. Kita ada virus apapun meninggal aja kalau memang sudah sampai waktunya. Masker larang banar ya gurulah ini. Dengar berapakah sekotaknya? 6,5 lah. Ujur lah. Dan dari kesehatan, nah larang banar. Nah, itu 650 sebuting 10.000 ya. Larang banar. Tapi kalau kita orang yang beriman, nah itu disuruh, kata Imam Syafi'i, tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat daripada menghadapi wabah itu kecuali memperbanyak tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis Rasulullah ada yang mengatakan, ada hadis Nabi lagi yang mengatakan apa? Itu kan kata Imam Syafi'i, bagus kita membentengi diri kita memperbanyak bertasbih, memperbanyak istighfar kita, supaya Allah taala kasihan lawan kita, pantaskah kita dilindungi kadang kan. Nah itu. Bahkan ada hadis Nabi yang mengatakan ketika wabah terjadi, nah umat Rasulullah aja nang selamat, nang baudu, pas waktu sembahyang sampai baudu, sampai waktu batal lagi baudu lagi untuk membaca Al-Quran, menjaga wudu. Nah, itu yang terjaga daripada penyakit. La yadhunnu annahu yusalli salatan ghairaha. Wa Abu Dawud an Abdullah ibn Shukhair qala ra'aitu Rasulullah yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjal. Ra'aitu Rasulullah, aku melihat Nabi ketika sembahyang. Aku melihat Nabi di dalam salatnya, wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjal. Dan di dada Rasulullah ada bekas seperti bekas surui di dada Nabi, karena banjir lawan tangisan beliau, minal buka, karena kebanyakan Rasulullah itu menangis ketika sholat. Jadi dipaksa kita, kadang kamu menangis kayak apa? Dipaksa menangis. Bagaimana memaksanya? Pikirkan apa nama ulah kita menangis. Apa dipaksa aja menangis. Apa bagaimana dipaksa tadi? Maingat nang sedih-sedih, dipaksa menangis. Supaya kawas sedih tadi tengah malam pang nang bagus menangis ini nah, itu tengah malam yang bagus, yang afdal, bukan lagi di tengah orang banyak ada. Wa fi sadrihi azizun ka azizil mirjal minal buka. Seperti itulah salatnya Rasulullah. Salatnya beliau adalah menangis Rasulullah itu. Lalu di dada beliau seakan-akan seperti bekas orang yang rambut habis disisir itu, nah, buburan rata gitu di baju. Ternyata itu adalah air mata dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena banyak menangis dalam salatnya. Karena kemarin takutan juga kita kalau kita sembarangan salat, didoakan salat, dhayya'akallah kama dhayya'tani. Mudah-mudahan Allah taala kata salat menyia-nyiakan engkau sebagaimana engkau menyia-nyiakan aku di akhir waktu terus. Kemudian salatnya bebarang aja, nah, wudunya kada tuntung. Nah, ini. Termasuk daripada khusyuk adalah salah satu khusyuk di dalam salat adalah memanjangi apa doa-doanya. Nah, itu. Kemudian lagi menyempurnakan wudu. Bahkan ada ulama yang mengatakan kadang mungkin kita mampu salat dalam keadaan khusyuk apabila wudunya kada sempurna. Mulai wudunya bagus dulu, nah, wudunya bagus sempurna, sikunya bujur-bujur kena banyu, jangan siku karing. Siku karing kada basah,
Berarti kada sempurna wudunya, bukan kada sempurna, kada sah kalau rukunnya tidak terpenuhi. Rukun yang ke-12 tadi adalah mengucapkan salam. Ayat taslimatul ula faqat. Yang menjadi rukun adalah salam yang pertama saja. Wa aqalluhu assalamu alaikum. Ketika dan sekurang-kurang salam itu adalah mengucapkan assalamu alaikum. Wa akmaluhu, dan yang sempurnanya adalah assalamu alaikum warahmatullah. Nah, itu yang sempurna, mengucapkan salam adalah assalamu alaikum warahmatullah. Itu sudah rukun yang ke-12. Amun takantut Bang, pas di assalam nih tuntung assalamualaikum warahmatullah, hanyar pertama, lalu kadang awal lagi menahan. Karena memang mulai awal sudah menahan tadi. Lalu batal, takantut, batal lah salatnya. Ini kan masih rukun ke-12, batal apa kada? Assalamualaikum warahmatullah. Ya bunyinya nyaring. Lalu berbunyi nyaring, ya tuntung assalamualaikum warahmatullah. Hanyar pertama, batal lah kira-kira. Apa? Pon? Batal. Kada. Assalamualaikum warahmatullah. Itu ucapan itu sudah keluar dari salat. Ketika selesai assalamualaikum warahmatullah, batal di situ. Nah, itu maka batal wudunya, kada membatalkan salat. Amun terakhir Bang, terakhir fil alamina innaka hamidum majid, ya kada tahan lagi, batal lah. Kalau seperti ini Bang, assalamualaikum warahmatullah, nah keluar. Habis itu disambung yang kedua, assalamualaikum warahmatullah, menyambung kedua lagi. Ada sebagian kaul yang mengatakan jangan disambung lagi kalau sudah assalamualaikum tadi. Nah ini kayak orang cerdas cermat lah Nah itu jangan disambung lagi. Sudah selesai sudah salatnya tadi. Nah itu. Yang sempurnanya assalamualaikum warahmatullah. Dan syarat-syarat di dalam ucapan salam itu ada 10. Majmu'atun fi qawli ba'dihim syurutu taslimi tahlilis salati idza aradtaha tis'atun sahhat bighairi mira. Wa hiya mansurah. Al-ula at-ta'rifu fala yakfi salamun alaikum. Yang pertama adalah lafaznya harus assalamu alaikum. Ini bujur-bujur assalamu alaikum. Kadang salamun alaikum, salamun alaikum, kada pakai alif lam, ditinggalnya alif lam ma'rifah di sana. Salamun alaikum warahmatullah, salamun alaikum warahmatullah, tertinggal alif lamnya, kada sah. Ini syarat yang pertama. Kemudian al-khitab, menggunakan lafaz assalamu alaikum. Fala yakfi assalamu alaihim. Jadi tidak bisa menggunakan lafaz assalamu alaihim, alaihimah. Karena kita kalau berselawat lawan Nabi kan boleh sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika salam dalam salat kada bisa assalamu alaihim atau alaihi atau alaihimah. Harus menggunakan assalamu alaikum. Kemudian al-jam'u fala yakfi assalamu alayka au alaikuma. Dan lafaznya ini digabung. Tidak cukup kalau kita mengucapkan assalamu alayka atau alaikuma. Nah ini lafaznya maksudnya menggunakan lafaz jamak untuk orang banyak. Fala yakfi assalamu alayka, maka tidak bisa assalamu alayka warahmatullah, assalamu alayka warahmatullah. Itu bukan lafaz jamak kalau dalam ilmu nahwu. Nah, ini yang belajar ilmu nahwu biasanya di pesantren belajar itu ilmu nahwu, ilmu apa ini pembarisan atau ilmu sharaf. Ilmu sharaf
bahaya ini. Kalau menghafalnya kadang bisa putus saraf dulu lah. Artinya ilmu saraf, artinya ilmu perputaran kalimat. Tidak bisa assalamu alaika. Jadi wajib menggunakan assalamualaikum, karena kemarin nanti di dalam sunnah salam kita bermaksud sekalian juga di dalam salam itu memberi salam kepada seluruh orang yang ada di kanan kita dan yang di kiri kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ada di samping daripada manusia, seluruhnya manusia yang ada di sebelah kanan, semasjidan yang ada di sebelah kanan, kemudian semasjidan yang ada di sebelah kiri. Kita ucapkan salam, baik daripada jin ataupun manusia. Jin, karena jin tadi ada umpat jua, belajar duduk jua. Ayyasila bainal kalimataini, bahwa kita menyambung antara dua kalimat itu tidak bisa dipisah. Bi alla yaj'ala bainahuma kalaman akhar, jangan dipisah dengan perkataan yang lain. Assalamualaikum, apa dipisah dengan itu? Hanya diucapkannya warahmatullah atau assalamu, dipisahnya hanya alaikum. Kemudian yang kelima, al-muwalatu fala yasqutu bainahuma, harus bersambung. Ya, yang sudah ada aja intinya, ini banyak aja. Nah, itu syarat-syarat ini kalau kita lihati sama yang ada, mengampun kita sudah. Cuma kita supaya lebih yakin, supaya kada ragu-ragu kita ada kena yang datang. Karena akhir zaman tadi banyak macam-macam yang datang ke masyarakat kita. Oh, datang dari sini, membawa salamnya lain gaya sembahyangnya. Nah, itu kalau kita sudah belajar, tahu ampun kita bujur aja. Yang selama ini yang ada kita gawi ini sudah bujur. Kada kita umpat-umpatan ampun orang. Fala yasqutu bainahuma, tidak berdiam antara dua salam ini. Kemudian ayyakuna mustaqbilal qiblati bisadrihi, dan menghadap kiblat dengan dada. Karena tadi akhir zaman macam-macam, cara sembahyangnya lain, Fatihahnya lain, nah, itu doanya lain, caranya lain juga. Sampai nang ijazahannya lagi, ada bersembahyangan kan lain-lain. Sampai yang mengaku nabi gurunya, nah itu nang mengaku Tuhan ada juga. Nah, pada tanggung lagi, pada mengaku nabi lagi, mengaku Tuhan. Nah, itu menyebaku Tuhan minta kita lah. Nah ini amun pian Tuhan sugih kalau. Nah ini apa permintaan, nah ajukan proposal itu Tuhan kalau bisanya. Nah itu proposal Masjid Agung, nah apa yang diperlukan, hanya mengaku Tuhan dari sekaliakan aja. Nah, alla yaqsida bis salami al ikhbar balil insya, dan itu pun banyak yang mengumpatinya di akhir zaman, banyak yang anehnya itu. Karena akhir zaman tadi banyak yang sesat. Kalau wadah kita masih mending. Nah, itu pesantren kada tapi banyak, majelis kadang banyak. Nang kayak di Banjar ada juga timbul. Nah itu yang anehnya, itu nengarnya akhir zaman sudah banyak juga nang percaya masih. Nah itu nang percaya. Ayyakuna mustaqbilal qiblati bisadrihi, dan menghadap kiblat menggunakan dada. Dan ketika salam itu disebutkan di dalam sunnah salam, kita iltifat atau berpaling itu ketika mim alaikum. Ada sebelumnya mim alaikum, baik itu di dalam Busyral Karim atau di dalam Takriratus Sadidah, sama penjelasannya. Menoleh kita ketika salam, ketika assalamualaikum. Nah, mimnya masih muha kita ke kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum yang kedua pun tetap menghadap kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Seperti itu di dalam sunnah-sunnah salat disebutkan di dalam kitab Busyral Karim atau Takriratus Sadidah dan kitab-kitab lainnya. Jadi bukan menoleh assalamualaikum warahmatullah berdahulu atau assalamualaikum warahmatullah lawan dada lagi. Kalau lawan dada batal, karena dada wajib dijaga ketika salat, wajib dijaga dada. Alla yaqsida bis salami al ikhbar balil insya, dan jangan bertujuan dengan salam menghabarkan. Alla yaqsida bis salam al ikhbar balil insya,
Nah, jangan bertujuan dengan ucapan salam tadi cuma mengabari orang, tapi tujuannya adalah melaksanakan rukun, memulai ucapan assalamualaikum. Kemudian rukun yang selanjutnya duduk, fala yakfi idza qama qabla ayyutimma. Tidak cukup salam sambil berdiri. Hendak buka tadi kelakasan hendak tuntung sembahyang, imamnya lawas sudah. Imamnya lawas kelelawasan, lalu sarik ya makmumnya. Assalamualaikumnya langsung sambil buka assalamualaikum. Dan ini kadang terjadi ketika orang melaksanakan itu salat di depan Baitullah, apalagi nang di muka Hajar Aswad. Nah, itu terjadi. Jadi yang apa ini askar ini kada sembahyang, yang menjagai Hajar Aswad ini. Nah, itu lalu orang apa ini salat semuaan yang di muka Baitullah tadi. Pas hanyar imam assalamualaikum, jadi imam balu assalamualaikum sudah berdirian sudah, yang menjaga pun buka tadi askar tadi melihati nang maju bukan 10 aja 2-30 nang berabutan nak mencium tadi. Nah, itu jadi ini bisa terjadi hal semacam ini. Nah, itu berarti batal salat kita kalau kita umpat juga assalamualaikum. Nah, ini assalam hanyar assalam melihat kawan di muka buka umpat juga. Fala yakfi idza qama qabla ayyutimma, wajib disempurnakan dulu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian ayyusmi'a nafsahu assalam li'annahu ruknun qauliyun. Dan salam itu wajib didengar. Kenapa? Karena dia adalah rukun ucapan atau rukun qauli. Jadi wajib didengar. Kalau subhana rabbiyal azim wa bihamdih kada kedengaran kada batal. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih kada kedengaran kada apa-apa. Nah, itu tapi ketika assalamualaikum warahmatullah wajib kita mendengarnya. Ayyakuna bil arabiyyati, dan tersebut pula syaratnya menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab pakai sabdu, pakai tasydid, karena salam kita assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu salam Indonesia. Jangan salam Arab aja. Ar-ruknus tsalits asyar, rukun yang ke-13 at-tartib. Harus sesuai dengan tertib karena sabda Rasulullah SAW, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku mengerjakan salat. Bagaimana salat Nabi, seperti itulah kita mengerjakan salat sesuai dengan tuntunan daripada baginda Rasulullah SAW. Kemudian sunnah salat, selesailah kita membaca daripada rukun-rukun di dalam salat. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sembahyangnya salat apa dulu? Pon 5 waktu. Nah, ini salat fardu lah, lain salat jenazah. Nah, ini lain salat jenazah, tapi ditambahnya warahmatullahi wabarakatuhnya. Ada wabarakatuh berarti tambahannya lah. Nah, itu. Kalau dalam kaul yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, kada disunnahkan menyambat warahmatullahi wabarakatuhnya, kecuali daripada salah satu pendapat Ibnu Hajar. Nah, itu. Tapi itu cuma dalam salat jenazah saja. Nah, itu jenazah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain daripada itu 5 waktu atau salat Jumat kada bertambah. Nah, itu jadi kalau memang ada orang yang memakai warahmatullahi wabarakatuh, berarti menggunakan kaul atau pendapat yang tidak mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i, dan menggunakan itu kada membatalkan. Nah, kada membatalkan, cuma menyalahi yang afdal aja. Nah, itu menyalahi yang afdal.
Ya kalau mau makan ada bersambal sudah apa ditinggal. Nah itu. Jadi ambil yang nyaman aja, ambil yang afdal aja. Dan kadang alih juga, ambil yang umum aja kita. Pon tersambat kadang apa aja ini. Pon enggih kada apa-apa ya enggih kada sadar lah enggih kada membatalkan kecuali jakanya kada sadar umanya hadangi dulu nah enggih maka membatalkan hadangi dulu aja imamnya lambat nah itu biar kada sadar kalau ucapan seperti itu kenapa karena berbeda tadi sholat ada aturannya karena ada ruku atau pekerjaan tertentu jadi hal-hal semacam itu membatalkan. Beda kalau puasa kan kemarin puasa ada harus berduduk aja di muka piring misalnya karena aturannya ketika puasa itu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.